lagi bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial, dan semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang biasanya diajarkan di kelas 11 semester 2. Materi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, dan ini bagian yang pertama mengenai pengertian kelarutan dan KSP itu sendiri ya. Langsung aja kita mulai teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akan mulai dengan pengertian kelarutan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah tahu dari awal bahwa di kimia kita mengenal dengan kemolaran atau molar, sebenarnya kelarutan itu sama teman-teman ya. Jadi kelarutan itu sama, dia dirumuskan juga nanti sebagai mol per volume. Nah, lalu apa bedanya gitu ya? Kalau di sini di kelarutan itu kita akan bicara dengan zat-zat yang kemungkinan dia berupa bukan larutan murni, tetapi zat yang kemungkinan ada endapannya. Ya, ini bedanya dengan kemolaran. Sedangkan kalau molar itu biasanya dia akan bicara dengan larutan yang sifatnya cairan semua, tidak ada endapannya. Tapi secara rumus ini sama persis teman-teman ya. Jadi rumusnya itu S2 solubility, itu dirumuskan sebagai mol per volume ya. Nah, kita contohkan dengan seperti ini. Jadi misalkan 2,9 gram MgOH 2 kali, MR-nya 58, larut dalam 500 ml air, itu kelarutannya. Ya, sama saja langkahnya dengan sebelumnya. Kita akan mencari mol dulu ya. Mol itu bisa dicari dari massa dibagi MR. Jadi ini 2,9 dibagi 58 itu ketemu 0,05 mol. Lalu kemudian kelarutan kita bisa langsung dengan rumus mol per volume ya. Molnya 0,05, volumenya itu 500 ml air, itu kita jadikan 0,5 liter, sehingga nanti akan ketemu 0,1. Satuannya jangan disebut molar tetapi mol per liter ya. Contoh lain, konsepnya dibalik teman-teman. Kelarutan PbCrO4 dalam 1,3 dalam air adalah 1,34 mol per liter. Berapa gram PbCrO4 dapat larut dalam 200 ml air ya. Ini kebalik ya. Jadi kita sudah punya 1,34 mol per liter, ini adalah S-nya ya. Jadi di sini karena kita nanti tujuannya mencari massa, kita akan mencari molnya dulu ya. Otomatis molnya adalah kelarutan kali volume ya. Kelarutannya 1,34 dikaliin 200 ml, ini saya jadikan 0,2 liter ya. Ini akan ketemu 0,268 mol ya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah berapa gram? Gram itu adalah massa ya teman-teman ya. Massa dicari dari mol kali MR ya. Molnya 0,268, MR-nya 323. Ketemulah sekitar 86,564 gram ya. Ya, misalkan ini dianggap sama dengan 87 gram juga saya pikir nggak apa-apa ya. Itu seperti itu pengertian kelarutan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hasil kali kelarutan ya? Ini yang disebut dengan KSP ya, hasil kali kelarutan. Nah, etapan hasil kali kelarutan atau KSP ini kalau dalam reaksi yang sudah dijabarkan menjadi anion dan kation dan anion ya. Ini kalau kita punya kelarutan dalam AXBY itu sebesar S, maka ini akan sebesar X kali S, yang ini sebesar Y kali S ya teman-teman ya. Dan ini harga KSP-nya itu sebenarnya bisa dicari dari ini, XS ini dipangkatin dengan X lagi ya kan, lalu dikaliin ini dipangkatin ini. Jadi secara rumus seperti itu teman-teman ya. Jadi XS dipangkatin X dikali YS pangkatin Y. Jadi sebenarnya cuman ini dipangkatin koefisien dikaliin ini dipangkatin koefisien lagi. Ketemulah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dari situ saya berikan contohnya ya. Jadi ini contoh sekaligus trik cepat ya. Nah, sekarang kita punya ion Ag2CrO4. Kita pasti sudah tahu bahwa ini kalau dijabarkan akan menjadi 2Ag plus CrO4 2-. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan semua sudah jelas. Nah, seandainya ini dia punya kelarutan sebesar S, maka di sini kelarutannya adalah sebesar 2S.
di sini kelarutannya tetap S. Karena apa? Ini 1 banding 2 banding 1. Sehingga berdasarkan tadi, untuk mencari KSP itu dengan rumus yang tadi agak rumit tadi, sebenarnya ini gampang. Intinya tinggal 2S ini dipangkatin 2, dikalikan sama S-nya pangkat 1, karena ini 1. Sehingga kalau dijabarkan menjadi 4S pangkat 3. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini ada berapa ion, teman-teman? Ini 2 ion, ya. Ini 2 ion. Ini 1 ion, ya. Sehingga kalau di total Ag2CrO4 ini dia mempunyai 3 ion. Dan ternyata harga KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, dengan ini saya berikan trik aja gitu ya, bahwa kalau kita memiliki senyawa dan kita harus mencari nilai KSP-nya, itu harga KSP-nya seandainya S-nya sudah diketahui, kita bisa langsung gunakan rumus seperti ini. Jadi kalau jumlah ionnya ada 2, langsung KSP-nya adalah S kuadrat. Kalau jumlahnya 3, 4S pangkat 3. Kalau ionnya 4, 27S pangkat 4. Kalau jumlahnya 5, 108S pangkat 5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi mau dijabarkan boleh, tetapi seandainya kita sudah tahu bahwa itu jumlah ionnya sekian, langsung KSP-nya bisa dirumuskan dengan rumus seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita dalam perhitungan KSP tiba-tiba ada pH. Nah, sebenarnya nggak ada masalah dengan menghitung pH. Jadi di sini ini adanya pH atau pOH itu karena memang dalam senyawanya ada unsur OH- atau H+-nya. Di sini saya kasih contoh seperti ini. Diketahui larutan pH diketahui pH larutan jenuh XOH2 adalah 10 plus log 2, di mana X-nya unsur logam, kita nggak tahu apa. Intinya harga KSP-nya berapa sih gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau kita punya pH-nya 10 plus log 2, tapi kita tahu bahwa ini tuh senyawa basa ya teman-teman ya. Jadi kalau senyawa basa kita perlunya adalah OH-. Nah, OH-nya pasti bisa dicari 4- log 2 ya. Dengan OH, pOH-nya ada, kita bisa mencari OH- juga ya. OH-nya 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, lalu senyawa yang dibicarakan ini kita tinggal menjabarkan menjadi ion-ionnya X2+ dan 2OH-. Nah, lalu apa hubungannya? Gampang sekali. Ini tinggal dipasang ke sini. Jadi ininya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Otomatis ini akan menjadi 10 pangkat min 4. Dan ini juga 10 pangkat min 4 ya. Karena OH- sendiri sudah satuannya molar. Jadi ini sudah seperti satuan dari kelarutan itu sendiri ya. Nah, dengan demikian kalau kita suruh mencari KSP, gampang banget kan? Tinggal 10 pangkat min 4 ini dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Sehingga ini menjadi nanti hasil akhirnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 12. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Jadi hubungan pOH atau pOH itu hanya menggambarkan ada unsur OH- atau H+ dalam reaksi yang diketahui. Seperti itu. Nah, bagian soal yang biasanya paling rumit seperti ini teman-teman. Kita bicara pengaruh ion senama dalam larutan. Jadi ion senama itu nanti ada ion yang istilahnya dimasukkan dalam larutan lain yang mempunyai ion yang sama. Tapi saya bahas dengan soal ini. Hasil kali kelarutan dalam senyawa Ag2CrO4 pada 25 derajat Celcius adalah sekian. Tentukan kelarutan senyawa itu dalam, yang pertama dalam air, yang kedua dalam AgNO3 0,2 molar, dan yang ketiga dalam K2CrO4 0,1 molar. Ya, nah ini hasil kali kelarutan ini adalah KSP ya teman-teman ya. Jadi ini saya bold, ini maksudnya supaya teman-teman tahu ini KSP. Yang ditanyain adalah S ya. Oke, suhu ini tidak usah dipikir ya, nggak penting ya. Nah, kalau yang pertama, kita mau membahas kelarutan dalam air. Kelarutan dalam air itu adalah nilai S-nya. Jadi, kalau tadi Ag2CrO4 itu dia KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Ya, seperti tadi sudah saya jabarkan di depan. Maka ini menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, kita hanya mencari
S-nya ya. Jadi kalau S pangkat 3 0,8 kali 10 pangkat min 11 atau sama aja 8 kali 10 pangkat min 12, berarti S-nya nanti akan ketemu 2 kali 10 pangkat min 4 ya, tinggal di akar pangkat 3. Nah, ini sudah ketemu untuk yang pertama. Jadi kalau kelarutan dalam air artinya kita mencari S-nya. Nah, lalu yang B dan C, ya ini saya buat perbandingan langsung, ya kan? Nah, ini yang disebut nanti ada ion senama. Jadi kita punya senyawa Ag2CrO4, di mana senyawa ini kalau dijabarkan akan menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-, ya. Di sini juga saya tulis seperti biasa, persis Ag2CrO4 menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-, ya. Nah, lalu ini dilarutkan dalam senyawa AgNO3 ya. AgNO3 itu Ag+ sama NO3-. Kalau yang C nanti adalah dilarutkan dalam K2CrO4. Ini yang dijabarkan menjadi 2K+ sama CrO4 2-. Nah, sekarang karena yang ditanyakan kelarutan dari Ag2CrO4, nah kelarutan ini saya misalkan sebagai S ya. Otomatis di sini akan menjadi 2S, di sini S. Begitu juga ini ya. S, ini 2S, ini S. Nah, lalu yang AgNO3, karena tadi kelarutan itu dianggap sama dengan kemolaran, maka kemolaran ini kita masukkan nih. Ini 0,2, ini 0,2, ini 0,2. Nah, di sini 0,1 ya teman-teman ya. Ini 0,1, ini 0,2, ini 0,1. Gitu ya teman-teman. Nah, yang disebut ion senama tuh ini loh teman-teman. Jadi ada ion yang memang dia itu digabungkan dari dua senyawa. Kalau yang ini yang menggabung adalah di sini. Nah, cara mencari kelarutannya itu kita langsung terapkan lagi rumus KSP. Tapi untuk zat yang awal saja, bukan zat yang dibandingkan. Jadi zat yang Ag2CrO4 itu kalau mencari KSP itu kan adalah ini pangkat 2 dikalikan ini. Tapi kalau ada ion yang dijumlahkan, ya, ion yang dijumlahkan ini dianggap hilang. Jadi ini dianggap nanti hilang. Begitu juga dengan ini, S yang sudah diketahui itu dianggap hilang. Jadi di sini kita cukup masukkan sebagai 0,2 saja, pangkat 2 ikut awalnya ya, dikaliin S, kalikan S, hasilnya adalah tadi 3,2 kali 10 pangkat min 11 ya. Dengan perhitungan nanti kita akan menemukan hasil S-nya ya. Di sini saya sudah hitung, kalau tidak salah ini nanti ketemunya akar 0,8 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, kalau di sini menghitung KSP-nya adalah 2S pangkat 2 ya, 2S pangkat 2 dikalikan, harusnya kan ini ditambah ini, tapi karena ini hilang kita anggap aja sebagai 0,1 saja. Dan ini menghasilkan 3,2 10 pangkat min 11. Ini masih pakai harga KSP yang tadi ya teman-teman ya. Jadi dengan perhitungan itu nanti S-nya akan kita dapat juga ya. Ini sekitar 1,6 ya, kalau nggak salah ini 1,4S pangkat 3 ya, 1,6. Oke ya, maaf ini tadi akar 0,8 kali 10 min 6 di sini, yang ini yang hasilnya sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 10 ya. Mohon maaf karena ada kesalahan dalam perhitungan ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini sudah menghasilkan nilai kelarutan ya. Jadi S yang dicari memang S, dan ini ada contoh di beberapa senyawa. Ini yang namanya pengaruh ion senama, dan biasanya soal ini akan menjadi cukup rumit dalam soal-soal yang ada di bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Mudah-mudahan video ini menjadi panduan yang berguna bagi kita untuk pembelajaran di bab ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel kami, like dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih.